Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Bum ketak betum tak bum bum tak bum 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 tum tak bum bum bum. Nyanyi rap katanya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah penampilan. Penampilan kadang orang tidak menyangka penampilan yang begitu sederhana. Ternyata orang besar, orang yang dihormati, orang terpelajar, orang yang punya intelijen di dalam banyak hal. Suatu saat ada seorang wartawan lokal Jogja. Dia sering berkumpul di salah satu kantor, salah satunya kantor majalah Basis, ketika kantor itu masih bergabung di percetakan penerbitan Kanisius Yogyakarta. Romo Sindu ada di situ. Kemudian ada satu Romo yang waktu itu belum lama pulang dari studi, kemudian berkarya di Jakarta dan belum lama ditarik ke Jogja. Romo itu dosen filsafat di UGM, bahkan program studi S3. Dia seorang doktor yang sangat sederhana, bahkan ketika bertugas di Jakarta sebagai dosen di STF Triarkara mendampingi frater-frater SY, dia sering nyangkul di halaman unit atau rumah frater itu dengan pakaian singlet atau kaos putih yang untuk tidur itu dia mencangkul, menanam ini, nanam itu, katanya untuk olahraga. Badannya kecil, wajahnya seperti orang kampung, desa. Kemudian dia mulai ditarik ke Jogja untuk dosen di Sekolah Tinggi FTW Kentungan, sekaligus di UGM ngajar filsafat. Romo itu sering kongko-kongko juga dengan Romo Sindu karena dia seangkatan dan dia sering bantu penulisan majalah Basis, dan dia menulis banyak di majalah Basis. Ingat kalau dulu senang penggemar majalah Basis adalah kolom bayang-bayang. Wartawan lokal itu sangat kagum dengan tulisan bayang-bayang itu. Mendalam, mengena, analisanya, referensinya, semuanya seakan-akan lengkap dan orang ini menunjukkan kecerdasannya. Tetapi wartawan itu belum pernah ketemu orangnya. Maka ketika dia mengunjungi Romo Sindu, di situ ada Romo yang sederhana tadi. Dia duduk karena kecil, bahkan kursinya sendiri kakinya tidak sampai menyentuh lantai seperti ungkang-ungkang. Begitu seperti anak SMP atau SD yang duduk di kursi yang agak tinggi. Kemudian dia hanya diam, tangannya sedekap begini, tidak banyak ngomong. Dia duduk di ujung. Maka wartawan itu yang sudah mulai dia merasa terkenal, dia tidak menyapa orang itu, Romo itu. Dia ngobrol dengan Romo Sindu karena memang Romo Sindu bisnya di Jogja dan dikenal banyak seniman wartawan di Jogja. Kemudian begitu diremehkan seperti itu. Lalu kebetulan juga Romo yang kecil, yang menulis bayang-bayang, yang wajahnya tidak meyakinkan, tetapi dia seorang doktor lulusan Roma dan penulis yang handal, dosen S3 UGM Filsafat, dosen Sanata Dharma, dosen FTW Kentungan, dan dulu dosen STF Triarkara. Dia hanya pamit dan pulang naik waktu itu Honda GL 100. Kemudian dia pulang begitu saja. Lalu wartawan tadi bertanya pada Romo Sindu, tadi siapa? Itu penulis bayang-bayang, Romo Tipo, katanya. Pak, dia langsung kaget wartawan. Dia penulis bayang-bayang. Wajahnya tidak menjaji, wajahnya tidak meyakinkan, katanya seperti itu. Saya tidak tahu. Dan wartawan itu merasa bersalah. Ternyata saya masih mengukur dari penampilan, bukan dari karya, bukan dari apa yang telah dia buat. Lalu dia tidak ngobrol. Begitu lain waktu dia baru minta maaf karena dia merasa lebih terkenal dari Romo itu. Ternyata Romo itu Romo hebat yang
dosen di berbagai macam universitas, dan dia menjadi penulis yang menjadi kegemaran atau menjadi idola bagi wartawan itu. Saudara-saudari yang terkasih, mengecilkan penampilan, menganggap diri lebih hebat, itu akibatnya kemudian dia salah menilai. Hari ini Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus yang balik ke kampung halamannya di Nazaret, dan dia masuk ke rumah ibadat. Dia kemudian berdiskusi, bertanya jawab. Kemudian orang-orang Yahudi, baik Farisi dan orang-orang ahli Taurat di situ tidak menggubrisnya. Lalu Yesus mengatakan, memang seorang nabi tidak diterima di asalnya, di kampung halamannya. Tetapi supaya kamu tahu, karena orang Farisi dan ahli Taurat mulai ngotot dan merendahkan Yesus, tidak mau menerima Yesus. Mereka merasa lebih pintar, lebih hebat. Lalu mereka kemudian disindir oleh Yesus. Ingat, waktu terjadi kelaparan dan kegelapan bencana selama 3 tahun 6 bulan. Tidak ada janda dari orang-orang Israel yang disembuhkan oleh Elia, kecuali seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Kita ingat bahwa Elia meminta seorang janda yang hanya mempunyai sesendok minyak dan 1 genggam tepung, dan dia besok tidak tahu makan apa karena waktu itu paceklik, waktu itu kelaparan di mana-mana. Tapi karena Elia minta supaya dia dimasakkan dulu, jangan memikir diri sendiri, maka janda itu pun memasaknya. Lalu mukjizat terjadi. Tepung itu tidak pernah habis dari tempatnya, dan juga minyaknya tidak pernah asat dari buli-bulinya, tempat minyak itu. Lalu Yesus juga mengatakan, kemudian juga zaman Nabi Elisa, bagaimana orang-orang Yahudi itu tidak ada satupun yang kusta disembuhkan oleh Yesus, kecuali Naaman, orang Syria itu. Bukan orang Yahudi, tapi orang Syria. Karena apa? Karena ternyata nabi-nabi itu, Tuhan sudah ingin membuka mata orang-orang Farisi, orang-orang Israel, orang yang merasa terpilih, orang yang merasa lebih hebat, bahwa Tuhan tidak berkenan pada mereka. Justru berkenan pada orang-orang yang mereka menilai orang-orang itu jahat, orang-orang itu berdosa, orang-orang itu tidak level, orang-orang itu bodoh, orang-orang itu tidak lebih cerdas dari mereka. Lalu orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang ada di Nazaret, di rumah ibadat itu marah. Lalu mereka menggiring Yesus, akan membuang Yesus ke tebing. Tetapi itu tidak terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang kadang-kadang sepele, dengan pakaian yang serba sederhana, seperti seorang Romo kecil yang dia ternyata terpelajar, mempunyai kompetensi, dihormati banyak orang, bahkan dosen-dosen yang mengambil kuliah S3. Karena saya ingat ketemu beberapa dosen dari STSI Solo atau ISI, itu mereka bertanya, kenal Romo Dipo? Mereka adalah mahasiswanya yang ambil program doktor di UGM, dan mereka mendapat filsafat dari Romo Dipo ini. Dan ternyata dia yang hanya memakai baju batik ala PGRI, batik PGRI seragam guru-guru PNS zaman dulu, dengan lengan panjang, dengan tas yang ditenteng, hanya sekedar naik Honda GL pada waktu itu, tidak naik mobil, dan dengan penampilan yang kecil, yang kampungan, itu tidak dihormati. Kita juga sering menilai seperti itu. Orang kita nilai dari penampilannya. Dia tidak seksi, dia tidak bisa diandalkan, dia tidak mungkin orang hebat. Karena itu saya tidak perlu menghormatinya. Saya hanya perlu menghormati orang yang punya penampilan parlente, penampilan seksi, penampilan yang modis, penampilan yang seakan-akan
hebat, lebih hebat dari yang lain pun, maka kemudian menolak orang-orang lain, menganggap rendah orang-orang yang sebetulnya bekerja banyak untuk orang lain dengan kebaikan, tetapi kita kesampingkan karena mata kita tertutup dengan gengsi, penilaian diri sendiri, egoisme, merasa diri lebih, dan akhirnya kita tidak bisa melihat pencerahan karya Tuhan atas orang-orang pilihannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga kita melihat segala kehadiran Tuhan, penebusan Tuhan, karya Tuhan, tidak dengan penampilan, tetapi dengan buah-buah yang dikerjakan orang di dalam kehidupan nyata. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.